Selamat datang di kelas Manajemen Proyek TI. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode dalam pemilihan proyek. Dalam pemilihan proyek TI, pertama harus diperhatikan perencanaan strategis dari organisasi. Perencanaan strategis melibatkan penentuan tujuan jangka panjang, memprediksi tren masa depan, dan memproyeksikan kebutuhan akan produk dan layanan baru, di mana organisasi sering melakukan analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan menentukan strategi dari organisasi. Sebagai bagian dari perencanaan strategis organisasi, harus bisa mengidentifikasi proyek yang potensial, menggunakan metode yang realistis untuk dapat memilih proyek mana yang akan dikerjakan, serta meresmikan inisiasi proyek dengan mengeluarkan proyek charter. Penyelarasan proyek TI dengan strategi bisnis merupakan hal yang esensial dan inti dari pemilihan proyek TI, serta strategi TI harus dapat sejalan dengan rencana strategis organisasi. Setelah membuat daftar dari potensial proyek ataupun alternatif proyek yang ada di organisasi, tentunya tidak mungkin semua proyek ini akan diimplementasikan pada waktu yang bersamaan, karena terdapat keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sehingga akan sangat penting untuk dilakukan pemilihan proyek. Nah, beberapa metode yang dapat dilakukan untuk pemilihan proyek, yang pertama adalah fokus pada kebutuhan organisasi secara keseluruhan, melakukan kategorisasi proyek, melakukan analisis keuangan dengan NPV, ROI, dan juga payback, melakukan pembobotan dengan weighted scoring model, dan analisis menggunakan balance scorecard. Dalam praktiknya, banyak organisasi yang menggunakan kombinasi dari pendekatan ini untuk memilih proyek dan tidak hanya menggunakan satu metode saja. Untuk metode yang pertama, yaitu adalah fokus pada kebutuhan organisasi. Seringkali sulit untuk memberikan justifikasi yang kuat untuk banyak proyek TI, tapi orang sebenarnya setuju bahwa akan dibutuhkan implementasi sebuah proyek TI. Dan nilai yang dibutuhkan tentunya biasanya akan sangat tinggi. Sehingga sebelum kita mau mengimplementasi sebuah proyek TI, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah adanya kebutuhan terhadap proyek tersebut. Dan kebutuhan ini tidak hanya dibutuhkan oleh satu atau dua individual di organisasi atau hanya beberapa individu saja, tapi akan sangat lebih kuat justifikasi apabila proyek ini nanti akan menghasilkan produk yang akan digunakan dan dibutuhkan oleh banyak orang di organisasi tersebut. Selanjutnya adalah ketersediaan dana, dan yang ketiga adalah keinginan yang kuat untuk bisa membuat proyek tersebut berhasil. Metode yang kedua adalah dengan melakukan kategorisasi proyek TI. Terdapat 3 kategori, yaitu problem, opportunity, dan juga direction. Problem berarti proyek tersebut harus dilakukan karena apabila tidak, maka bisa menghambat bisnis proses organisasi. Opportunity adalah proyek yang bisa meningkatkan organisasi dari sisi efektifan, efisiensi, dan juga produktivitas. Selanjutnya adalah untuk direction, inilah proyek yang merupakan persyaratan yang diajukan oleh manajemen ataupun misalkan pemerintah atau pihak-pihak lain yang berpengaruh. Selain itu, kategorisasi juga bisa dilihat berdasarkan waktu dan juga prioritas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek, dan apakah ada batas waktu di mana produk itu sudah harus bisa digunakan oleh organisasi, dan juga bisa lakukan prioritasi menggunakan prioritas tinggi, sedang, dan juga rendah. Metode yang ketiga adalah analisis keuangan dengan net present value, return on investment, dan juga payback analysis. Yang pertama, untuk analisis net present value, ini adalah metode untuk menghitung keuntungan atau kerugian moneter bersih yang diharapkan dari suatu proyek dengan melakukan analisis dari cash flow dari saat ini sampai masa depan. Di mana di sini proyek dengan NPV yang positif harus dipertimbangkan jika nilai finansial merupakan kriteria utama. Semakin tinggi NPV, semakin baik, dan berikut adalah formula dari perhitungan NPV. Contoh dari perhitungan NPV, misalkan terdapat 2 proyek, di proyek 1 dan proyek 2, di mana apabila kita lihat cash flow di akhir dari proyek ini adalah sama, yaitu sebesar $5.000. Ya, dari tahun 1 sampai tahun ke-5. Namun bisa dilihat adanya perbedaan cash flow pada setiap tahunnya. Misalkan untuk proyek 1, benefit di tahun pertama masih 0, sedangkan di proyek yang kedua adalah
1000. Hal ini menyebabkan nilai dari moneter mata uang ini akan bisa berubah apabila kita melakukan perhitungan dengan NPV. NPV kita bisa langsung kalkulasi secara otomatis menggunakan Excel pada rumus seperti ini. Sehingga akan didapatkan NPV untuk project 1 adalah 2000 dan NPV untuk project 2 adalah 3000. Dari sini dapat kita lihat bahwa project yang lebih potensial adalah project 2 dengan NPV yang lebih besar. Analisis keuangan project yang kedua adalah menggunakan return on investment. ROI dihitung dengan mengurangkan biaya project dari manfaat dan kemudian membaginya dengan biaya. Berikut adalah rumus dari ROI, di mana semakin tinggi ROI akan semakin baik, dan banyak organisasi memiliki tingkat ROI yang sudah disyaratkan. ROI yang positif itu akan baik. Namun semakin tinggi nilai ROI akan semakin baik. Analisis keuangan yang selanjutnya adalah payback analysis, di mana kita ingin mengetahui kapan proyek tersebut balik modal. Artinya modal yang kita investasikan sudah bisa kita terima dalam bentuk benefit yang diberikan dari hasil proyek tersebut. Payback terjadi ketika manfaat diskon kumulatif bersih sama dengan biaya yang dikeluarkan. Tentunya organisasi akan menginginkan payback period yang lebih singkat. Berikut ini adalah contoh perhitungan analisis keuangan dari sebuah proyek, di mana proyek ini diasumsikan selesai di tahun ke-0 di tahun ini dengan biaya adalah 140.000, dan sampai tahun ketiga akan dibutuhkan biaya sebesar 40.000 setiap tahunnya. Selanjutnya, proyek ini akan memberikan benefit kepada organisasi dari tahun kedua, 1, 2, dan 3, yaitu masing-masing sebesar 200.000. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan NPV di setiap tahunnya dengan menggunakan diskon rate sebesar 8%. Nah, selanjutnya kita akan hitung dulu diskon faktor dengan rumus ini ya, 1 dibagi 1 ditambah diskon rate diberikan pangkat pada tahun yang ingin kita hitung. Nah, selanjutnya untuk discounted cost-nya adalah cost dikali dengan diskon rate-nya. Sehingga bisa kita lihat misalkan di tahun yang pertama, maka untuk cost-nya itu adalah 40.000 dikali dengan 0,93. Sehingga di sini kita bisa lihat kumulatif dari cost untuk project ini yaitu adalah sebesar 243.000. Selanjutnya untuk benefit juga dilakukan perhitungan yang sama, di mana discounted benefit ini kita akan lakukan perkalian benefit dengan diskon faktor, sehingga kita bisa lihat kumulatif dari benefit adalah sebesar 15.500. Sehingga kita bisa menghitung NPV dari project ini, yaitu adalah dengan mengurangkan benefit pada cost. Sehingga NPV dari project ini adalah 272.336. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan dari ROI, di mana ROI sendiri ini merupakan total dari benefit dikurang dengan total dari cost. Setelah itu kita akan bagikan dengan cost. Sehingga ROI dari project ini adalah 112%, yang mana ini cukup tinggi sekali. Karena ROI yang positif saja sudah nilai bagus. Nah, selanjutnya kita akan melihat payback period. Kapan modal kita akan bisa dikembalikan dari benefit yang diberikan. Bisa kita lihat di sini, di tahun yang pertama, hanya ada cost saja tanpa ada benefit, sehingga project ini masih belum balik modal, investasinya masih belum kembali. Namun kita lihat di tahun yang kedua, di sini terdapat discounted benefit dikurang cost. Ini bisa kita lihat dari benefit dikurang dengan cost, yaitu adalah sebesar 148.000, dan kita lakukan kumulatif. Artinya yang kita dapatkan di tahun pertama sebesar 148, kita kurangkan dengan profit kita kita tambahkan dengan profit kita di tahun sebelumnya, sehingga di sini sudah mulai positif angkanya di tahun yang kedua, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek ini akan payback di periode tahun yang pertama.
Metode yang keempat adalah weighted scoring model ataupun model pembobotan yang menyediakan proses sistematis untuk memilih proyek berdasarkan kriteria dan nilai dari setiap kriteria tersebut. Semakin tinggi skor dari sebuah alternatif proyek, maka akan semakin baik. Nah, tahapan dari penggunaan weighted scoring model, yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria yang penting. Yang kedua, menentukan bobot dari setiap kriteria, dan total bobot adalah 100%. Menentukan skor dari setiap kriteria untuk setiap proyek, setelah itu mengalihkan skor dengan bobot. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan weighted scoring model dalam mengimplementasikan. Yang pertama yang dilakukan adalah untuk menentukan kriteria pemilihan dari proyek. Setelah itu baru ditentukan bobot dari setiap kriteria, di mana totalnya harus mencapai 100%. Setelah itu baru akan dilakukan penilaian setiap kriteria pada setiap potensial proyek yang dimiliki. Contohnya, untuk proyek 1, apakah dia bisa melakukan support kepada objektif bisnis, itu diberikan nilai 90, proyek 2 90, 3 50, dan 4 adalah 20. Setelah kita melakukan assignment semua nilai, setelah itu kita akan lakukan pengalian dengan bobotnya, sehingga akan mendapatkan skor akhir dari setiap proyek. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa penggunaan NPV juga menjadi salah satu kriteria di weighted scoring model, sehingga bisa dilihat bahwa adanya kombinasi penggunaan metode dalam pemilihan proyek. Nah, proyek dengan skor yang paling tinggi adalah proyek yang akan diprioritaskan untuk dapat diimplementasikan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penggunaan balance scorecard dalam pemilihan proyek. Balance scorecard adalah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang membantu organisasi untuk menyelaraskan aktivitas bisnis dengan strategi, meningkatkan komunikasi dan memantau kinerja terhadap tujuan organisasi. Pada balance scorecard terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan, yaitu adalah finansial, internal business, innovation and learning, serta customer. Nah, bagaimana penggunaan balance scorecard dalam pemilihan proyek? Kita bisa menggunakan komponen ini sebagai kriteria yang akan kita gunakan pada weighted scoring model. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.